Halo, berjumpa lagi berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika politik setelah kemerdekaan Indonesia. Dalam periode setelah kemerdekaan, terutama di masa-masa pemerintahan pertama Republik, terdapat perbedaan antara Soekarno dan kawan-kawannya mengenai organisasi-organisasi politik. Ada usulan Soekarno untuk membentuk satu partai tunggal guna untuk menggerakkan dukungan rakyat kepada Republik lewat Partai Nasionalis Indonesia atau PNI. Dari satu sisi, usul ini adalah upaya suatu teknik penggerakan massa yang seperti dilakukan masa Jepang. Dan menurut Soekarno, cara ini bisa membangkitkan semangat perjuangan massa dan PNI bisa menjadi motor perjuangan rakyat. Tetapi yang lain berpendapat bahwa negara satu partai yang begini adalah berbau Jepang dan KNIP lebih condong pada sistem banyak partai yang bersifat demokratis. Dengan perbedaan pendapat ini sudah mulai ada benih pertentangan yang mendasar tentang bentuk dan sifat negara. Dan dalam perjalanan waktu, pertentangan ini bisa diselesaikan walaupun ini adalah salah satu langkah kemunduran kepemimpinan Soekarno. Akhirnya rencana partai ditinggalkan dan partai baru itu dibubarkan sebelum ditetapkan. Dan di akhir Oktober, KNIP menyatakan akan mendorong pembentukan partai-partai politik yang bersaing yang berfungsi sebagai penyalur pendapat anggota dalam wadah KNIP. Dan akan segera partai-partai politik itu berdiri mulai dari PNI, Partai Nasional Indonesia, dipakai lagi yang dianggap cocok dan dinyatakan sebagai partai baru dan tidak mempunyai hubungan dengan partai negara yang diusulkan sebelumnya. Partai Islam mulanya hanya Masyumi yang terdiri Partai Serikat Islam Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi-organisasi Islam lainnya akhirnya mulai berdiri sendiri-sendiri. Kemudian Partai Sosialis berdiri dibentuk oleh pengikut-pengikut Amir Syarifuddin dan Syahrir. Kemudian PKI, Partai Komunis Indonesia juga hidup lagi, serta berbagai partai kecil lainnya, sehingga terwujudlah sistem banyak partai atau multipartai. Walaupun Soekarno lebih cenderung menginginkan persatuan semua aliran yang ada ke dalam satu wadah organisasi, seperti yang sudah pernah dicoba pada akhir tahun 1920-an, dan sekali lagi dicoba pada tahun 1930-an. Tapi selama bulan Oktober, Kabinet Soekarno yang sudah berpengalaman pada masa pemerintahan Jepang mulai mendapat kritik dari kalangan yang lebih bertumpu pada Syahrir. Sikap Syahrir jelas dalam brosurnya Perjuangan Kita yang diterbitkan awal November yang berisi serangan tajam terhadap mereka yang bekerja sama dengan Jepang. Selebaran itu berupa kritik terhadap sifat fasis yang berpotensi menjadi tak terkendali ini. Adalah pandangan dari para pemuda yang kurang memiliki ideologi dengan kata-kata pedas seperti pengertian mereka harus diisi, sehingga mereka tidak merendahkan diri sampai ke tingkat binatang buas. Hal ini mendapat sokongan dari kaum muda, terutama yang menyangkut anti kolaborator dan tidak menggubris kritik Syahrir tentang pemudaisme. Serangan Syahrir jelas terhadap para kolaborator secara tidak langsung juga termasuk Soekarno. Ia khawatir dengan menjalankan pemerintahan seperti ini, sewaktu-waktu Soekarno akan bisa ditangkap oleh Inggris
karena dianggap sebagai kolaborator, dan menurut Syahrir, pemerintahan di bawah Soekarno sekarang ini menempatkan Republik mudah untuk diserang. Memang selama ini Syahrir yakin bahwa Soekarno di mata rakyat adalah pemimpin yang syah yang dihasilkan dari revolusi, tetapi sebuah republik yang dipimpin Soekarno sekarang ini kurang bergengsi di mata dunia. Keputusan ini dituangkan dalam surat keputusan Badan Pekerja KNIP pada bulan November 1945, sebuah usulan untuk memisahkan kedudukan presiden sebagai pemimpin eksekutif. Meskipun saat itu konstitusi telah menetapkan sistem pemerintahan adalah presidensial, tapi saat itu disarankan agar presiden menyetujui hanya kabinet-kabinet yang mendapat dukungan KNIP yang bisa dijadikan menjadi kebijakan presiden. Lewat perubahan kelasiman konstitusi itu, maka kedudukan presiden sebagian besar hanya bersifat kehormatan saja, sedangkan kekuasaan ada di tangan seorang perdana menteri dan kabinet dikontrol oleh perwakilan KNIP. Kala itu Presiden Soekarno sedang di luar kota Jakarta, yang sama sekali tidak tahu mengenai usul yang demikian. Tetapi Hatta sebagai wakil presiden menyetujui usul itu dan meminta Syahrir menyusun kabinet. Kabinet pertama yang dibentuk presiden menolak, sehingga dalam 1-2 hari itu Republik mempunyai 2 kelompok para menteri yang masing-masing menyatakan dirinya sah. Syahrir meminta Soekarno untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian Soekarno dipanggil ke Jakarta dan menurut sumber, Soekarno akhirnya menemui masing-masing anggota kabinet dan kemudian diminta menghadap dengan duduk diatur berhadap-hadapan di rumahnya di Pegangsaan Timur 56. Dalam kesempatan itu, Soekarno mengumumkan dan menerima kabinet yang bertanggung jawab dan menyatakan kesediaannya untuk menerima kabinet Syahrir menjalankan pemerintahan Republik untuk sementara. Dengan kebesaran hati, Soekarno menerima gagasan kabinet yang bertanggung jawab dan dia menerima secara resmi. Hal ini kelihatan aneh karena tersirat ada kecenderungan yang menjurus pada menggerogoti kekuasaan. Yang pasti ini merupakan ejekan bagi Soekarno dari lawan-lawan politiknya, karena ia terpaksa menerima penilaian-penilaian dari menteri-menteri yang terkadang lebih menerima instruksi-instruksi terselubung dari anggota-anggota muda yang berkumpul pada Syahrir. Perlakuan yang meremehkan ini ditanggung sendiri oleh Soekarno. Hal-hal seperti ini sebenarnya Soekarno mempunyai alasan kenapa dia bersikap demikian. Yang pertama, ia merasa gelisah dengan penilaian sekutu atas dirinya dan dia percaya bahwa dia akan ditangkap. Kemudian ia juga tersinggung dengan sikap-sikap pemuda, tapi dia bingung bagaimana mensikapi hal ini karena dia lebih percaya pada orang-orang yang mampu menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, serta ada juga sebab-sebab lain. Syahrir bukan kawannya, tetapi Soekarno mengakui bahwa Syahrir yang menyokongnya sebagai presiden. Setelah itu Soekarno mulai curiga dengan lawan-lawannya dan ternyata bukan saja ingin merubah pemerintahan, tetapi juga kepresidenannya. Bagi Soekarno ini penting, meskipun untuk sementara presiden hanya berupa nama saja, tapi hal ini bisa memberi citra bahwa dialah pemimpin bangsa Indonesia di atas semua partai. Citra inilah yang terus akan dia tanamkan sepanjang masa jabatannya.
Ia sadar akan lembaga kepresidenan dan dirinya yang menjadi presiden. Maka usulan KNIP masih diterimanya karena mereka masih mendukung dirinya sebagai presiden. Dan sejauh ini KNIP juga masih melayani kepentingan dirinya. Dia menyadari bahwa kekuasaan telah dibatasi, tapi baginya kekuasaan itu masih merupakan kekuasaan yang bebas. Sampai November 1945, Soekarno memang banyak diganggu. Karena dia tidak percaya diri, sehingga dia harus mendekat ke satu pihak agar dia bisa tetap diperlakukan sebagai penengah dan pemersatu bangsa, terutama saat-saat menegangkan. Dalam situasi yang demikian, Soekarno telah memperlihatkan keterampilan luar biasa atas martabat kekuasaan pribadinya. Bahkan dia sudah mulai mencopoti kekuasaan eksekutifnya pun tetap mau datang ke pihak-pihak lain di saat yang penting. Selama 12 bulan setelah proklamasi, memang ada 3 hal penting yang meminta pimpinan Republik mampu menyelesaikan masalah-masalah bangsanya. Di samping hal-hal tentang tibanya pasukan-pasukan Inggris yang bertugas menerima penyerahan Jepang atas nama sekutu, kemudian juga internal timbul pertentangan yang tajam dan terjadi perpecahan di dalam tubuh Republik, kemudian juga pembukaan perundingan dengan Belanda. Jadi masalah-masalah inilah yang harus dipikirkan Soekarno sebagai pemimpin bangsa. Lewat penyesuaian dan kecenderungan menempatkan inti kekuasaan pada tangan-tangan orang lain selain tangannya sendiri, Soekarno tetap memelihara martabat kebesarannya lewat kemampuannya mengabsahkan kekuasaannya, menengahi untuk kerukunan, dan mendamaikan pertentangan di antara orang sekitarnya. Semoga kisah perjalanan bangsa ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.